Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika kelas 11, khususnya pembahasan kali ini tentang pembahasan soal susunan pegas, baik itu secara seri, paralel, ataupun campuran keduanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya pembelajaran pada hari ini benar-benar bermanfaat dan bisa kalian pahami, kalian simak dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu peralatan tulisnya, kemudian kalian benar-benar menyimak video pembelajaran kali ini dari awal sampai selesai. Karena apa? Karena di setiap soal yang dibahas itu ada tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi kalau kalian di skip videonya, kalian pasti tidak lengkap untuk mengerjakan tugasnya nanti. Karena dari setiap awal video sampai akhir video itu ada tugas yang tersembunyi maksud Ibu. Ada yang diselipkan tugasnya gitu, tiap soal. Nah, jadi benar-benar harus kalian pahami, kalian simak ya videonya dari menit awal sampai menit akhir. Oke, baiklah. Kalau kalian sudah benar-benar siap, sudah berdoa dan lain sebagainya, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Oh ya, ini untuk covernya, halaman pertama ini. Jadi ini adalah susunan pegas ya. Jadi yang melingkar-lingkar berbentuk seperti spiral itu adalah pegas. Ini kalau misalkan melakukan percobaan di lab sekolah itu seperti ini susunannya. Ada statif, tuh tiangnya ya kan. Kemudian pegasnya digantungkan pada statif dan klemnya. Kemudian di situ ada panjang awal disimbolkan dengan X0. Kemudian ada pertambahan panjang, tuh bisa kalian lihat sendiri kan berubah panjangnya. Dan di situ ada gaya F. Nah, biasanya di situ di bawah tuh digantungkan sebuah beban. Terserah bebannya beratnya seberapa, kemudian nanti diukur deh berapa pertambahan panjangnya. Kemudian dia nanti akan bergetar naik turun gitu. Pokoknya asik nih percobaannya. Di situ ada sebuah gambar yang dimana ada 4 pegas ya. K1, K2, K3 dan K4. Ingat kan? K di situ artinya apa? Nah, di pembahasan sebelumnya K adalah simbol dari konstanta pegas. Jadi disimbolkan dengan huruf K kecil ya. Nah, jadi soalnya adalah 4 buah pegas memiliki konstanta yang berbeda-beda, di mana K1 sebesar 100 Newton per meter, kemudian K2 adalah 200 Newton per meter, dan K3 itu sama nilainya dengan K4, sebesar 300 Newton per meter. Di mana ketiga pegasnya disusun secara paralel. Nah, yang mana itu yang disusun secara paralel? Iya, jadi ketiga pegas tuh sudah disebutkan, artinya pegas 1, pegas 2, dan pegas 3. Itu bisa kalian lihat sendiri ya, K1, K2, dan K3 disusun secara paralel. Artinya sejajar gitu kan, itu artinya sejajar. Kemudian diseri dengan pegas lainnya. Nah, pegas lainnya itu apa? Ya, K4. Nah, jadi K1, 2, 3 disusun seri dengan K4. Kalau paralel itu sejajar pegasnya disusun. Nah, kemudian di bawah di situ ada M ya. Sebuah balok itu adalah massa. Disimbolkan dengan M di situ. Kemudian disuruh menentukan yang pertama ada konstanta pegas pengganti. Kedua, pemanjangan susunan pegas jika digantungkan beban dengan massa 0,6 kg. Dan yang terakhir, pemanjangan pegas khususnya di konstanta keempat atau K4 simbolnya. Dan yang diketahuinya juga ada percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi untuk yang A itu konstanta pegas pengganti itu disimbolkan dengan K total ya, karena secara keseluruhan. Kemudian yang B pemanjangan susunan pegas itu disimbolkan dengan delta X pada saat massanya adalah 0,6 kg. Yang terakhir pemanjangan pegas pada K4 berarti delta X4. Baiklah, kita langsung ke pembahasan soalnya. Buah pegas 1, pegas 2, pegas 3, dan pegas keempat digantung sebuah beban. Jadi di bawah ini adalah bebannya. Jadi untuk gambar pegas bisa kalian gambarkan seperti ini ya. Bentuknya seperti spiral gitu. Kemudian kalau dia berjajar kan ada 3 pegas, maka ini disebut sebagai susunan paralel.
Ikan berjejer berarti paralel. Kemudian kalau misalkan susunan pegasnya atas dan bawah seperti K2 dengan K4, maka ini disebut sebagai susunan pegas secara seri. Nah, untuk K1 nilainya adalah 100 Newton per meter. K2-nya 200, K3 dan K4 nilainya sama, yaitu 300 Newton per meter. Di mana diketahui percepatan gravitasi atau G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi pertanyaan untuk nomor 1 ini ada 3 ya, yaitu yang pertama adalah konstanta pengganti. Nah, kenapa disebut konstanta pengganti? Karena di sini susunan pegasnya istilahnya adalah susunan pegas campuran. Karena di sini terdapat 2 susunan. Yang pertama ada susunan paralel yang harus kita kerjakan, dan yang terakhir adalah susunan seri. Nah, setelah kita kerjakan nanti akan diperoleh suatu istilah yang dinamakan nanti adalah konstanta pengganti atau bisa disebut sebagai konstanta totalnya berapa. Nah, tentu kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan konstanta pegas? Iya. Jadi konstanta pegas adalah nilai dari sifat keelastisitas atau sifat kekakuan suatu benda sampai seberapa besar benda tersebut bisa melakukan elastisitasnya. Nah, jadi tergantung dari bahan apa yang digunakan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah delta X. Delta X di sini yaitu pertambahan panjang pegas. Nah, tapi ada syaratnya apabila beban yang digantung sebesar 0,6 kg. Yang namanya beban, kemudian di sini ada sudah ditegaskan satuannya kilogram, otomatis kita langsung tahu simbolnya adalah N kecil sebagai massa, yaitu letaknya di sini ya. Nah, jadi beban nih, jadi ada beban ya. Nih. Kemudian yang ketiga poinnya yaitu delta X, artinya pertambahan panjang pegas, tetapi di sini yang dikhususkan adalah untuk konstanta keempatnya saja nih. Jadi untuk 1, 2, 3-nya tidak ditanyakan, cuman untuk konstanta yang keempat, posisi yang keempat ya. Kalau konstanta totalnya itu poin yang B yang ditanyakan. Baiklah, kita lanjut pembahasannya. Nah, sebelum memasuki pembahasan, di sini ada beban, otomatis dia akan mengalami adanya gaya berat ya. Gaya berat itu selalu mengarah ke bawah menuju ke pusat bumi, di mana disimbolkan dengan huruf W kecil, yaitu perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Dan di sini karena dia gaya pegas, artinya nanti akan timbul gaya pemulih yang besarnya sama dengan besarnya simpangan si pegas itu. Nah, jadi gayanya itu pasti berlawanan arah, karena arah benda itu ke bawah. Akibat dari adanya suatu benda, ini kan bendanya digantungi di bagian bawah ya, otomatis pegasnya akan merenggang ke arah bawah, tetapi otomatis pegas itu juga memiliki gaya pemulih dengan simbolnya adalah Fp, gaya pemulih yang besarnya sama tetapi arahnya aja berlawanan, jadinya ke atas. Jadinya nanti akan istilahnya kayak bergetar gitu ke atas dan ke bawah sampai dia dalam keadaan yang setimbang dan pegasnya atau bendanya akan berhenti. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang dicari adalah konstanta penggantinya atau konstanta pegasnya. Nah, untuk ini kan konstanta 1, 2, dan 3 dia disusun secara paralel. Artinya paralel itu berbeda nanti rumusnya dengan yang disusun secara seri. Baiklah, kita masuk. Nah, yang pertama ini adalah yang disusun secara paralel, dan yang kedua nanti kita disusun secara seri. Tuh, sangat beda untuk perumusannya dan hasil yang didapat pun juga berbeda. Untuk disusun secara paralel itu cukup mudah, tinggal kalian tambahkan aja berapa nilai konstanta pegas masing-masing yang disusun secara paralel. Karena pada gambar yang disusun secara paralel cuman ada 3 pegas, yaitu K1, K2, dan K3, langsung aja kita jumlahkan menghasilkan 600 Newton per meter. Nah, sangat mudah bukan? Untuk lanjut ke susunan selanjutnya yaitu susunan seri. Untuk konstanta pegas yang keempat ini sedikit beda karena di sini menggunakan kata per ya. Nih, jadi disusun secara seri, rumusnya adalah 1 per KS. Nah, jadi KS di sini cuman sekedar penyimbolan aja. Ini S-nya agak ke bawah ya nulisnya daripada huruf K-nya. Artinya adalah konstanta seri. Kalau KP ini adalah konstanta pegas. Ini hanya sekedar penyimbolan aja supaya membedakan dalam penulisan untuk konstanta secara paralel dengan konstanta secara serinya. Nah, untuk konstanta secara seri diperoleh dari rumus 1 per KS, artinya seri ya, sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K4. Kenapa jadi disebut 1 per KP ditambah 1 per K4? Coba kalian lihat. Nih, setelah kalian paralelkan ini ketiganya, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, akan dipersingkat gambarnya, dipermudah ya, menjadi gambar seperti ini. Jadi gambar yang di atas disingkat menjadi gambar yang di bawah. Yang K1, K2, K3 sudah diringkas menjadi 1 pegas aja yang nilainya adalah nilai dari konstanta paralelnya. Jadi yang KP ini nanti nilainya adalah 300 ya, bukan 600 maksudnya. Jadi sini 600, kemudian sini KP-nya nanti dimasukkan angkanya 300.
Nah, sampai sini paham dulu gambarnya? Nih, kalau diparalelkan artinya sudah menjadi satu kesatuan. Nah, makanya nanti di sini satu kesatuan yang ini disimbolkan sebagai Kp, artinya konstanta paralelnya. Kemudian untuk seri berarti kan cuman yang ditambahkan Kp sama keempatnya aja. Tapi jangan lupa untuk disusun secari itu ada satu pernya untuk di atasnya. Nah, tinggal kalian masukkan aja angka-angkanya. Di mana Kp tadi nilainya adalah 600, berarti 1/600 ditambah 1/300. Artinya apa? Disamakan dulu penyebutnya, yaitu sama-sama 600. Di sini 1, kemudian di sini 2. Kenapa 2? Karena dari 300 menuju ke 600 perlu dikalikan 2 kan untuk yang ini. Nah, makanya di sini ada angka 2. Lalu 1 tambah 2 adalah 3. Kemudian karena di sini masih ada 1/, supaya hilang angka pernya, lalu dibaliklah yang asalnya 3/600 dibalik menjadi 600/3. Sorry ya, ini salah tulis. Nah, jadi untuk menghilangkan angka pernya tadi perlu kita balik nih. Ini otomatis ya, harus ingat harus dibalik. Karena kalau tidak dibalik, ini masih istilahnya masih nilai untuk 1/ks-nya, bukan nilai ks-nya saja. Nah, supaya untuk mendapatkan nilai konstanta serinya berapa, kalian balik tuh. Jadinya 600-nya di atas atau bilangan penyebutnya di atas, baru yang bilangan pembilangnya di bagian bawahnya. Dibalik ya. Jadinya 600/3 menghasilkan 200 Newton per meter. Nah, jadi istilahnya untuk K seri atau KS itu menjadi nilai konstanta totalnya. Karena apa? Karena di gambarnya sudah mentok sampai susunan seri saja, tidak ada lagi susunan yang lainnya. Makanya ini adalah konstanta terakhir. Oke? Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan poin yang B adalah berapa panjang pegas jika massa bebannya adalah 0,6 kg. Nah, perlu kalian ingat di pembelajaran yang pertama itu adalah adanya rumus gaya pemuli, yaitu F ini ya. F sama dengan K kali delta X. Nah, jadinya untuk mencari delta X-nya berapa, langsung aja kalian pindah ruaskan. Karena ini perkalian, kalau dipindah ruaskan menjadi pembagian. Jadinya delta X sama dengan F per K total. Kenapa pakai K total? Karena memang di soalnya diperoleh sudah K totalnya yang tadi setelah kita hitung, yaitu 200 Newton per meter, ya kan? Karena dia menjadi soalnya kan rangkaian campuran susunan pegasnya, ada yang paralel, ada yang seri, berarti kan itu merupakan ciri dari rangkaian campuran. Kalau rangkaian campuran, otomatis konstanta yang digunakannya adalah konstanta untuk secara keseluruhannya atau secara totalnya berapa. Nah, jadinya urutannya mencari dulu K totalnya tadi, baru kalian bisa mendapatkan untuk delta X yang totalnya juga. Nah, langsung aja nilai F atau gaya bisa diperoleh dari massa dikali gravitasi. Nah, gravitasinya sudah kita ketahui kan di soal, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dan massanya yang diminta adalah 0,6 kg. Kalian tinggal masukkan 0,6 kalikan 10 adalah 6, dan K totalnya tadi adalah 200, sehingga untuk delta X-nya kalian kalikan, bagikan, dan bagi 200 adalah 0,03 meter. Nah, jadi simple banget. Oke, kita masuk ke poin yang C. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan poin yang C, yaitu pertambahan panjang pegas khususnya untuk konstanta keempat pegas. Nomor 4 maksudnya ya. Nah, berarti pakai rumus yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari pertambahan panjang pegas, itu rumusnya selalu ini ya. Delta X sama dengan F dibagi K, konstantanya. Nah, karena yang di sini diminta adalah konstanta yang keempat, artinya simbolnya adalah K4. Nah, maka di sini bisa kalian simbolkan juga pertambahan panjangnya, yaitu delta X4. Jadi mengikuti konstanta apa yang diminta. Nah, kemudian kita masukkan aja nilainya. Untuk F, dia sama dengan yang sebelumnya, yaitu massa dikali gravitasi, yaitu 0,6 dikalikan dengan 10. Nah, yang bedanya adalah K4-nya di sini. Nah, yang sebelumnya tadi itu adalah K total, di sini kita pakai adalah K4, yaitu 300. Jadinya 6 dibagi 300 menghasilkan 0,2 meter. Nah, gampang banget kan? Jadi untuk delta X4 0,2 meter, sedangkan untuk nah, delta X total, kenapa jadi total? Karena di sini kan juga pakai K totalnya. Nah, jadinya nilainya 0,03 meter. Nah, mudah sekali. Silahkan kalian catat ya. Nah, yang ini tadi tuh pembahasan untuk bagian yang A. Silahkan kalian catat. Yang berikutnya soal nomor 2. Di sini hampir mirip ya gambar pegasnya dengan soal yang sebelumnya, tapi di sini pegasnya cuman ada 3. Yang K1 disusun secara apa? Ayo.
Iya betul, disusun secara seri, ya kan? Kemudian K2 dan K3-nya disusun secara paralel, betul sekali. Karena dia itu sejajar kan, K2 dengan K3-nya. Nah, yang diketahui apa tuh dari soalnya? Yang pertama ada K1, konstanta pegas yang pertama, nilainya berapa? 600 Newton per meter. Kemudian K2 adalah 400 Newton per meter. Dan terakhir K3 adalah 800 Newton per meter. Ada beban yang digantungkan seberat 0,5 kg dengan percepatan gravitasi atau G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditentukan, maksud ibu ditanyakan. Yang pertama ada konstanta pengganti total. Simbolnya apa? Ya benar, K total, K kecil ya. Kemudian yang B adalah perpanjangan pegas total, berarti delta X total. C, gaya yang dirasakan K1, K2, dan K3. Berarti nanti kamu tulis nilai dari F1, F2, dan F3. Yang D adalah perpanjangan pegas pada konstanta 1 dan konstanta 2. Artinya yang kamu cari delta X1 dan delta X2. Nah, yang terakhir, EP pegas pada saat diberi beban. Masih ingat simbol EP itu apa? Iya betul, E itu adalah energi, P adalah potensial. Jadi ini adalah energi potensial pegas yang dicari pada saat adanya beban. Nah, bebannya tadi kan 0,5 kg. Sok atuh yuk kita bahas soalnya di slide berikutnya. Nah, ini untuk pembahasan soal yang kedua. Diketahui di sini kan bisa kalian lihat sendiri gambar pegasnya itu hampir mirip dengan pegas yang pertama, yaitu pegas dengan susunan campuran. Yang pertama yaitu disusun secara seri. Kemudian konstanta kedua dan ketiga itu disusun secara paralel terhadap bebannya juga ya. Nah, untuk konstanta yang pertama itu nilainya adalah 600 Newton per meter, konstanta kedua 400, dan konstanta ketiga adalah 800 Newton per meter. Di mana masanya adalah 0,5 kg dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk satuannya, alhamdulillah di sini sudah satuan baku semua ya. Sudah Newton, sudah meter, kilogram, sekon. Nah, nanti kalau misalkan ada soal yang belum baku satuannya, kalian harus ubah terlebih dahulu ya satuannya. Nah, untuk gravitasi, karena di sini sudah dimudahkan di soalnya, disebutkan langsung angkanya 10, berarti pakai angkanya yang 10. Nah, kalau misalkan nanti di soal ada yang 9,8 untuk nilai gravitasinya, maka pakailah yang 9,8. Kalau memang tidak diketahui di soal gravitasinya berapa, langsung aja kalian masukkan nilainya 10 meter per sekon kuadrat, biar lebih memudahkan kalian dalam menghitungnya. Baiklah, yang ditanyakan juga hampir mirip. Yang pertama ada konstanta pengganti secara keseluruhan, yaitu K total. Kemudian ada pertambahan panjang pegas secara keseluruhan, simbolnya adalah delta X total. Lalu ada gaya yang dialami pada konstanta pegas 1, 2, dan 3. Jadi simbolnya kita pakai F1, F2, dan F3. Selanjutnya adalah pertambahan panjang pegas pada konstanta yang pertama dan pertambahan panjang pegas pada konstanta yang kedua. Lalu yang terakhir adalah energi potensial saat pegas diberikan beban seberat 0,5 kg. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Baiklah, ini adalah pembahasan untuk bagian yang A, di mana pegasnya yang sebelumnya seperti ini, tuh. Dimana kan K1-nya dia berdiri sendiri, kemudian K2 dan K3-nya disusun secara paralel. Ingat ya, kalau paralel itu sejajar tuh, sejajar kan? Kalau seri atas dan bawah. Nah, kita cari pertama kali langkahnya yaitu mencari nih rangkaian pengganti untuk yang paralelnya. Konstanta penggantinya itu berapa untuk yang sistem paralel. Jadi kalau sudah dapat nanti hasilnya berapa, nah rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, lebih simpel ya. Jadinya rangkaian seri untuk rangkaian akhirnya. Di sini K1-nya tetap di atas, kemudian ini adalah konstanta paralelnya yang di bawah, dan tentunya ada beban yang digantungkan. Nah, karena paralel, ini rumusnya sangat mudah, simpel, langsung aja ditambahkan, yaitu K2 ditambah K3. Nah, kenapa? Karena yang paralel cuma konstanta 2 dan konstanta 3. Pinter. Nah, kemudian masukkan angkanya, berarti 400 tambah 800 adalah 1200 Newton per meter. Nah, kemudian kita cari K totalnya, konstanta pengganti secara keseluruhannya. Nih, susunan apa? Seri. Nah, jadi kita masukkan rumus untuk konstanta serinya, yaitu 1 per KS. Ya, ingat ya, KS di sini, S-nya itu rada ke bawah sedikit nulisnya, tidak sejajar dengan K-nya. Artinya ini adalah konstanta seri. Rumusnya adalah 1 per KS sama dengan 1 per KP
ditambah 1 per K1 sesuai dengan gambarnya nih. Jadi ditambahkan nilai dari K1 sama nilai dari KP-nya, konstanta paralel yang sudah kita peroleh di awal tadi. Tinggal kalian masukkan konstanta paralelnya tadi adalah 1200, berarti 1 per 1200 ditambah 1 per 600, ya kan? Kita di soal K1-nya adalah 600. Seperti biasa, halnya dengan matematika, disamakan penyebutnya menjadi sama-sama 1200. Nah, di sini 1, di sini adalah 2, ya kan? 600 menuju ke 1200 harus dikalikan dengan angka 2. Nah, untuk selanjutnya berapa nilai KS atau konstanta seri dan konstanta totalnya? Bisa kalian hitung sendiri ya. Nanti kalian isi nih titik-titiknya angkanya berapa. Caranya sama banget seperti soal nomor 1 sebelumnya. Jadi kalian kalau sudah mencatat, sudah mengerti dan paham, tentu kalian bisa nih gampang banget nih, tinggal dikalikan, tinggal ditambah, dibagi, kemudian berapa hasilnya taruh di sini. Oke. Tuh, gampang kan? Nah, kemudian bagian yang pertanyaan yang B adalah gaya pertambahan panjang pegas, yaitu delta X secara keseluruhan, atau simbolnya adalah di sini delta X total. Nah, rumusnya dari gaya pemuli, ini kan gaya pemuli. Nah, seharusnya di rumus asli itu ada tanda negatif di depan huruf K di sini. Nah, kenapa tanda negatif yang di sini tidak Ibu tulis? Karena tanda negatif itu cuma menandakan sebagai arahnya saja, bahwa gaya pemulih itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, karena berlawanan arah makanya disimbolkan sebagai tanda negatif di depan sini. Cuman kalau untuk perhitungan tanda negatifnya tidak diikut sertakan. Jadi di sini dihilangkan sementara ya, tetapi rumus aslinya memang ada tanda negatifnya. Paham? Nah, kemudian karena pindah ruas, ini kan asalnya perkalian, pindah ruas ke sebelah situ, pokoknya ke seberangnya. Kalau perkalian pindah ruas artinya jadinya pembagian. Tuh, jadi delta X total sama dengan F dibagi ke totalnya berapa. Nah, jadi penting banget jangan sampai terlewat step yang di atas sini ya. Kalau misalkan step yang di atas sini kalian belum dapat hasilnya berapa, otomatis yang ke bawah-bawahnya sini kalian tidak bisa melanjutkan perhitungannya karena dia saling berkaitan. Jadi nanti dimasukkan sama halnya F itu adalah massa dikali gravitasi. Pinter. Jadi dimasukkan tadi massanya diketahui 0,5 kg. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nanti masukkan ke totalnya berapa, dapatlah hasilnya. Untuk delta X totalnya tuh kalian isi ya di sini angkanya berapa sesuai dengan hasil perhitungan kalian. Nah, simple banget. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dan selanjutnya, untuk mencari nilai F1, F2, F3, kemudian delta X1 dan delta X2. Ini untuk delta X1 dan 2 itu caranya sama seperti yang ini. Nah, jadi Bu kasih bocoran ya. Caranya sama banget seperti ini. Kalau yang diminta nanti delta X1, kalian ubah aja di sini kayaknya K1. Nah, dapatlah hasilnya berapa. Begitu juga dengan delta X yang kedua. Nih. Ya, sudah dikasih bocoran ya. Jadi nanti kalian kerjakan sendiri. Poin yang ini dari yang mencari F, mencari gaya, kemudian mencari pertambahan panjang, kemudian mencari EP apa ya? Energi potensial. Di pembahasan sebelumnya sudah Ibu bahas energi potensial rumusnya apa? Yap, rumusnya ada 2 ya. Bisa kamu pakai gaya pemuli, bisa langsung pakai masukkan konstanta pegasnya. Nah, untuk konstanta pegas itu rumusnya EP sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat. Nah, nanti kamu masukkan nilainya berapa. Kemudian karena di sini yang diminta ketika bebannya diberikan yaitu 0,5 kilo ya. Berarti bisa juga kamu pakai rumus yang ada gaya pemulihnya, yaitu EP sama dengan setengah dikali F kali delta X. Nah, tuh silahkan kalian coba. Nanti F-nya bisa diperoleh dari massa kali percepatan gravitasi. Baiklah. Nah, jadi yang itu sebagai tugas kalian ya. Kalian cari nilainya berapa. Nah, soal yang ketiga yaitu tetap ya masih sama dengan susunan pegas. Kali ini susunannya sedikit simpel dibandingkan yang sebelumnya, di mana 3 pegas identik disusun seperti gambar. Kemudian apabila beban seberat 21 Newton digantungkan pada ujung bawah pegas yang menyebabkan sistem pegas bertambah panjang sebesar 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah konstanta masing-masing pegas itu berapa. Oke, kalian tulis diketahuinya apa? Ya, nilai F, gayanya ya, karena beban itu sebanding dengan gayanya, yaitu 21 Newton. Kemudian ada pertambahan panjang, berarti simbolnya adalah delta X, yaitu 10 cm. Kalian ubah tuh satuannya menuju ke meter. Jadi kalian harus teliti dulu satuannya, apakah sudah baku atau belum. Kalau sudah baku, berarti langsung cus kalian bisa hitung.
Tapi kalau belum baku seperti ini ada sentimeter atau cm, kalian ubah dulu ke meter ya. Begitu juga dengan satuan yang lain. Jadi kalian harus benar-benar teliti. Nah, yang ditanyakan yaitu konstanta masing-masing pegas, berarti K1, K2, dan K3. Berapa nilai masing-masingnya? Oke, gimana cara ngerjakannya? Selanjutnya pembahasan soal yang berikutnya. Di sini ada gambar pegas. Pegasnya disusun secara apa ya? Nah, jadi pegasnya yang ini disusun secara paralel, ya kan, sejajar K1, K2, dan K3-nya dengan nilai konstantanya yang belum diketahui. Yang diketahui cuma nilai gaya atau F sebesar 21 Newton dan nilai pertambahan panjang pegasnya adalah 10 cm. Nah, jadi nanti kalian ubah ya, di sini kalian lengkapi untuk 10 cm, kalian ubah satuannya ke meter, itu berapa hasilnya? Kalian tulis di sini. Paham? Kemudian pertanyaannya adalah berapa nilai konstanta pegas. Nah, konstanta disimbolkan dengan K kecil. Berarti nilai K kecilnya itu berapa? Karena nilai K1, K2, dan K3-nya itu belum diketahui nilai masing-masingnya berapa. Jadi cara yang kita kerjakan adalah nih, karena dia paralel, otomatis kita selalu menggunakan rumus yang ini. Jadi KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Jadi yang ini tidak selalu rumusnya seperti ini ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu disesuaikan dengan kondisi soalnya. Karena di sini kondisi soalnya dia memakai 3 pegas, otomatis di sini penjumlahannya sampai ke 3. Kalau di sini nanti lebih dari 3, maka di sini juga penjumlahannya lebih dari 3. Tetapi konsepnya kalau paralel itu langsung aja ditambahkan. Kemudian kalau seri itu pakai tanda 1 per. Nah, itu ya bedanya, perlu kalian ingat. Jadi bebas mau pegasnya sebanyak apapun, intinya rumusnya itu seperti itu. Paham? Nah, kemudian dimasukkan, karena tidak diketahui angkanya berapa, kita tulis aja nilainya adalah K. Untuk K1, K2, dan K3 nilainya adalah K. Berarti K ditambah K ditambah K, artinya adalah 3K. Ini kan 1K, tambah 1K lagi, tambah 1K lagi. 1 menghasilkan 3K. Nah, jadi KP-nya adalah nilainya 3K. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah nilai K-nya saja. Nah, berapakah itu? Nih, jadi biar kalian mudah, ini transformasi gambarnya ya. Ini gambar yang semula, setelah dihitung secara paralel, nah akan berubah menjadi ini, lebih sederhana ya. Pegasnya jadi 1, simbolnya adalah KP, konstanta paralel. Nah, lalu kita cari pakai rumus ini, masih ingat? Ini adalah rumus, asal-usulnya adalah rumus hukum Hooke ya. Dimana gaya pemulih itu biasanya perkalian dari konstanta pegas dikalikan dengan pertambahan panjang pegasnya atau delta X. Sehingga untuk nilai konstanta pegas, ini kan KP ya, simbolnya ibu simbolkan KP. Karena di sini soalnya adalah paralel, maka KP ya sama dengan F dibagi delta X. Nah, kita masukkan nilai KP-nya diperoleh adalah 3K. Kemudian nilai F-nya atau gayanya adalah berapa? 21 Newton. Dan nilai delta X-nya, nah ini tugas kalian ya. Delta X-nya ini, nah nih 10 cm. Nah, kalian ubah dulu ke meter, hasilnya berapa? Baru kalian masukkan ke rumus ini. Nah, kalau sudah dapat nanti hasilnya berapa, kemudian karena ini di sini 3K, ingin dicari nilai K-nya saja. Nah, nilai 3-nya pindah ruas ke sini. Ini kan perkalian silang ya. Ini kan 3K-nya sama dengan ibaratnya itu sama dengan nilainya 3K per 1, ya kan? Jadi 3K dikalikan dengan bagian bawah sini. Nih, ini kan kali silang nih. Seberang kalikan dengan seberangnya. Nah, 21 kalikan dengan angka 1 yang di sini. Nah, ini kan sama nih per 1 ya. Karena per 1 biasanya tidak usah ditulis. Nah, sebenarnya ini ada angkanya per 1. Jadi 21 kali 1 adalah 21. Kemudian 3K dikali dengan di bawah sini, K-nya tinggal di sini, 3-nya yang pindah ke bawah sini. Jadi kamu kalikan 3 dengan angka delta X yang tadi itu berapa. Kemudian hasilnya baru deh kamu bagikan 21 bagi hasil yang di bawah sini. Itulah nilai konstanta pegasnya atau nilai K-nya. Oke, ini soal yang terakhir. Nah, jauh lebih simpel kan daripada soal yang sebelumnya. Cuman ada 2 pegas, yaitu ada K1 dan K2. Tetap ya, ada beban di bawahnya yang digantung. W itu simbolnya untuk apa? Iya, untuk gaya berat. Oke, dimana soalnya adalah 2 pegas disusun secara paralel, ya kan? Sejajar berarti paralel, seperti pada gambar. Kemudian pegasnya memiliki konstanta, yaitu K1 100 Newton per meter dan K2 adalah 400 Newton per meter. Nah, pada pegas digantungi beban seberat 500 gram. Jika percepatan gravitasi atau G yaitu 10 meter per sekon kuadrat, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah, nah,
Sudah jelas ya, yang diketahui itu ada nilai K1 100, kemudian nilai K2-nya adalah 400. Kemudian apalagi? Nilai massa. Massa itu simbolnya adalah M kecil, adalah 500 gram. Nah, kalian ubah satuannya ke kilogram. Silahkan. Kemudian ada percepatan gravitasi, berarti G kecil 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas, berarti delta X-nya berapa. Gimana cara ngerjakannya? Baiklah, kita bahas bersama. Nah, selanjutnya soal yang terakhir. Di sini ada tetap ya gambar pegas, tapi di sini lebih sedikit. Jumlah pegasnya cuma ada 2, tetapi tetap dengan susunan paralel. Nah, jadi ada K1, K2, kemudian digantungkan sebuah beban dengan massa M, dan ini maksudnya adalah tanda panah ke atas itu adalah sebagai tanda panah dari gaya pemulihnya. Karena arah bendanya ke bawah, otomatis gaya pemulihnya berlawanan, yaitu ke atas. Nah, diketahui dengan konstanta pegas yang pertama adalah 100 Newton per meter. Kemudian konstanta yang kedua adalah 400 dengan massa yang digantungkan ini sebesar 500 gram. Nah, kalian ubah juga ini nanti ke kilogramnya. Tuh. Jadi kalian harus menyimak benar-benar video ini dari awal sampai habis karena di dalam videonya itu terdapat tugas-tugas yang tersembunyi. Nah, seperti ini, yang titik-titik seperti ini kalian harus isi, kalian harus lengkapi. Itulah tugas kalian. Dan nilai percepatan gravitasi atau G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Baiklah, yang ditanyakan yaitu delta X, yaitu pertambahan panjang pegasnya berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini, otomatis kalian harus cari konstanta pengganti. Nih, dilihat dari rangkaiannya itu bentuknya apa. Nih, bentuknya kan paralel. Otomatis rangkaian penggantinya yaitu paralel, KP ya. Istilahnya konstanta paralel. Langsung aja ditambahkan K1 ditambah K2, berarti masukkan angkanya aja 100 tambah 400 menghasilkan 500 Newton per meter. Nah, kemudian tinggal cari pertambahan panjang pegasnya. Didapat dari rumus gaya pemulih nih berdasarkan hukum Hooke. Delta X sama dengan F dibagi KP. Nah, KP-nya sudah diketahui dari sini 500 ya. Kemudian nilai F-nya gampang juga dicari dengan rumus massa dikali gravitasi. M kalikan G. Tuh, langsung kalian masukkan aja nanti angkanya berapa. Kalian bagikan dengan yang ini 500, dapat hasilnya untuk delta X-nya dengan satuan meter. Nah, sudah dikasih jalannya sama rumus-rumusnya. Tinggal kalian lengkapi aja yang masih kosong. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya dimudahkan ya. Dan ingat tugasnya tadi, silakan kalian putar ulang dari awal videonya, kalian pahami, kalian catat juga. Kemudian yang kosong-kosong tadi tuh memang sengaja Ibu kosongkan sebagai latihan kalian dan sebagai nilai tugas kalian di situ. Kalian harus melengkapi tanda titik-titik atau tanda kosong yang harus kalian isi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga benar-benar bermanfaat, benar-benar bisa kalian pahami, kalian simak videonya dari awal sampai habis dengan baik, karena di setiap pembahasan selalu ada tugas. Kan? Kalau kalian menyimaknya dari awal sampai habis, sampai selesai, pasti kalian tahu tuh tugasnya apa aja, ya kan? Pasti kalian juga bisa mengerjakannya karena sudah Ibu kasih jalan, sudah Ibu kasih rumus, kasih caranya seperti apa, tinggal kalian teruskan aja sampai dapat hasil akhirnya. Oke, paham dengan tugasnya? Iya. Jadi kalau misalkan masih ada yang kurang paham, yang masih ingin ditanyakan, silakan aja langsung hubungi Ibu. Kemudian untuk tugasnya nanti jadwalnya akan menyusul ya, akan Ibu sampaikan kapan terakhir dikumpulkan. Nah, salah hilapnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini benar-benar bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik, bisa berguna juga untuk kalian, dan selalu jaga kesehatan, selalu semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.